Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Saifuddin. Saya mahasiswa di Politeknik Negeri Sambas, jurusan Manajemen Informatika, Prodi Teknik Multimedia. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sebuah tutorial membuat website sederhana menggunakan HTML dan PHP. Oke, jadi sebelum itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, Anda harus menginstal sebuah aplikasi yang bernama Exam Control Panel. Oke. Yang kedua yaitu menginstal aplikasi Sublime Text untuk mengetik coding HTML dan PHP-nya. Oke, kita langsung saja ke tutorialnya. Yang pertama, kita buka dulu aplikasi Exam Control Panel dan Oke, setelah itu kita buka sebuah browser. Bisa menggunakan browser apa saja. Di sini saya menggunakan Google Chrome ya. Lalu di sini di menu search kita ketikkan localhost PHP my admin. Nah, lalu kita akan dibawa ke sebuah website yang bernama phpMyAdmin. Nah, di sini kita akan membuat sebuah database baru. Bagaimana caranya? Di sini kita bisa klik new. Lalu di sini kita bisa membuat database, kita isi namanya. Di sini saya akan mengisi namanya dengan db_was_dpw 2022 dan kita bisa langsung klik create, tapi karena saya sudah ada, jadi saya tidak akan membuat lagi. Setelah itu, kita akan membuat sebuah tabel. Bagaimana caranya? Kita klik new. Lalu di sini kita akan mengisi untuk nama tabelnya apa saja. Misalnya ini tag dan ini adalah fungsinya. Dan untuk tipe datanya di sini kita pakai varchar dan ini juga kita pakai varchar. Dan untuk like atau values-nya di sini kita bisa mengisi ini 20 dan ini 100. Dan untuk penyimpannya kita bisa langsung klik save di sini. Tapi karena saya juga sudah ada, nah di sini saya udah ada tabelnya, jadi ya saya tidak akan membuat lagi. Tapi caranya itu sama seperti yang saya jelaskan tadi ya. Oke, jadi di sini saya akan mencontohkan sebuah website yang sudah saya buat sebelumnya. Kita langsung aja di sini klik localhost/dpw dan dpw ini merupakan sebuah folder yang kita simpan di dalam drive C, exam, htdoc dan di sini. Untuk namanya di sini bebas ya. Anda bisa beri nama ini bebas, tapi saya menggunakan nama dpw. Setelah itu, ketika sudah diketik localhost/dpw, kita langsung saja enter. Dan di sini ada beberapa codingan yang telah saya buat. Di sini kita akan mulai dari menu awal dulu. Nah, di sini adalah menu awal dari website yang telah saya buat. Nah, jadi bagaimana cara membuat menu awal seperti ini? Kita langsung saja ke Sublime Text ya. Di sini menu awal. Nah, ini dia codingannya. Di sini ada type HTML, codingan defaultnya HTML. Lalu di sini ada navigasi yang berfungsi sebagai navigasi di atas ini. Jadi kita bisa berpindah-pindah menu dengan mudah ya, tidak perlu gimana-gimana. Kita hanya perlu menekan navigasi yang ada di sini. Jadi lebih mudah untuk berpindah menu. Setelah itu ada Merque dan H1 di mana Merque berfungsi untuk membuat animasi teks berjalan seperti ini. Oke. Setelah itu mari kita menuju ke menu awal. Kita menuju ke beranda. Nah, di beranda ini berisi tentang perkenalan apa sih itu pemrograman web. Di sini apa pengertian pemrograman web, apa itu pemrograman, apa itu website, dan bagaimana cara untuk membuatnya. Kita langsung saja ke Sublime Text. Di sini untuk kita menuju ke beranda. Nah, ini juga sama menggunakan codingan HTML. Lalu di sini ada navigasi juga seperti yang saya jelaskan tadi agar kita lebih mudah untuk berpindah-pindah ini ya, halaman ya. Lalu di sini ada heading.
Dan di sini ada P untuk membuat sebuah paragraf baru. Di sini juga ada paragraf. Setelah itu kita maju ke sini lagi. Nah, ini dia hasilnya dari codingan yang ini. Kemudian saya jelaskan ya untuk membuat paragraf baru ataupun heading. Oke, selanjutnya kita akan menuju ke tentang saya ataupun biodata diri. Perkenalkan, nama saya Ahmad Saifuddin, umur saya 18 tahun, tempat lahir saya di Sambas, tanggal lahirnya 24 Juni 2004, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, hobi saya mengedit video, dan alamat saya di Dusun Tama, Desa Muktira Harja, Kecamatan Subah. Saya anak pertama dari 2 saudara. Jadi bagaimana caranya untuk membuat sebuah biodata seperti ini? Kita langsung aja ke codingannya. Di sini kita di biodata. Nah, jadi sini juga ada sebuah HTML. Di sini ada navigasi juga. Di sini ada navigasi, di sini ada heading, lalu ada paragraf juga, dan di sini ada table. Ini ada sebuah tabel untuk membuat tabel seperti ini ya kawan-kawan. Nah, jadi membuat tabel seperti ini caranya dengan menggunakan codingan tabel dan tr lalu td untuk membuat sebuah baris baru. Untuk membuat sebuah tabel seperti ini teman-teman. Untuk membuat sebuah tabel ini kawan-kawan, itu memerlukan coding tabel seperti ini, tag HTML tabel seperti ini. Lalu kita lanjut. Di sini ada materi. Nah, materi ini berisi tentang semua tutorial yang akan menyangkut untuk membuat sebuah website menggunakan PHP dan MyHTML kawan-kawan. Jadi bagaimana cara membuatnya? Kita langsung saja ke Sublime, ke materi. Nah, di sini sama, ada navigasi, ada heading juga, dan di sini ada img untuk menambahkan sebuah foto. Sebuah foto misalnya seperti ini. Caranya yaitu dengan menggunakan tag img dengan source-nya. Di sini kita menggunakan folder dimana kita menyimpan fotonya, misalnya seperti ini di dpw, di foto. Nah, di sini ada. Oke, materi sudah. Selanjutnya kita akan lanjut ke input data. Nah, jadi input data ini berfungsi untuk apa? Untuk menginput tag HTML ataupun dan juga fungsinya yang akan muncul di tabel ini. Di sini saya contohkan misalnya P dan fungsinya untuk membuat paragraf baru. Misalnya seperti ini. Kita simpan. Data berhasil disimpan dan dia akan muncul di sini kawan-kawan. Nah, di sini dia akan muncul di sini. Bagaimana cara untuk membuatnya? Kita langsung saja ke Sublime. Di sini ada input data. Di sini ada navigasi dan juga ada form action, method post, input data, dan sini adalah tag untuk menginput ya kawan-kawan, untuk buat sebuah input. Dan di sini ini juga di sini adalah sebuah button untuk menyimpan ini kawan-kawan, yang ini. Nah, seperti ini. Dan juga untuk supaya dia bisa supaya setelah kita tag, kita isi tagnya, kita isi fungsinya, kita simpan, supaya dia tersimpan di database yang telah kita buat tadi. Caranya kita harus membuat sebuah codingan koneksi kawan-kawan. Jadi bagaimana cara membuatnya? Kita langsung saja ke koneksi UAS. Nah, ini adalah codingan yang digunakan untuk mengkoneksikan antara website kita dengan database yang telah kita buat tadi. Nah, jadi berisikan seperti ini. Dan untuk dbase_uas dpw 2022 ini kalian samakan dengan nama database kalian kawan-kawan. Oke. Setelah itu, di codingan input data kita akan mengisikan beberapa codingan seperti ini kawan-kawan, yang berfungsi untuk mengkoneksikan antara website input kita dengan database kita. Seperti ini. Jadi ketika kita input datanya di sini, dia akan muncul di database kita kawan-kawan, seperti itu. Dan juga sekali lagi, yang di dalam kurung sini harus sama seperti nama tabel kalian. Oke kawan-kawan, harus sama seperti nama tabel kalian yang ini kawan-kawan, yang tag dan fungsinya itu harus sama ya.
Kalau tidak sama itu akan error teman-teman. Ya ini juga ya. Tag dan fungsinya itu harus sama seperti nama tabel kalian. Oke. Setelah itu, nah di sini juga setelah kita input data di sini, dia juga akan bisa kita lihat di lihat data kawan-kawan. Nah, tadi di sini saya input P untuk membuat sebuah paragraf baru. Dia akan muncul tag data yang telah kita input di sini, dia akan muncul di lihat data kawan-kawan. Bagaimana cara untuk membuat codingannya? Kita langsung aja ke Sublime, lalu kita ke lihat data. Nah, di sini juga sama, ada sebuah navigasi. Nah, di sini juga ada sebuah table untuk membuat ini kawan, supaya dia berada di dalam table ya ininya. Nah, ini juga sama, kita harus memasukkan koneksi kawan-kawan di sini. Koneksi yang telah kita buat tadi, yang di mana koneksinya harus sama seperti yang kita buat tadi. Lalu di sini juga tag dan fungsinya harus sama seperti nama tabel database kita kawan-kawan. Yang di sini ya, itu harus sama kawan-kawan. Oke, jadi itu contohnya. Di sini saya akan memberikan sebuah contoh lagi. Kita akan input data baru juga. Misalnya table kawan-kawan. Kita akan buat table dan fungsinya untuk membuat tabel. Nah, lalu kita akan simpan. Data berhasil disimpan, kita akan lihat di lihat data. Nah, di sini juga sudah muncul data yang telah kita input tadi. Nah, jadi seperti itu kawan-kawan, yaitu cara sederhana untuk membuat website sederhana menggunakan HTML dan juga PHP MyAdmin. Jadi caranya seperti itu. Kawan-kawan bisa meniru codingan saya seperti ini. Oke kawan-kawan, mungkin sekian tutorial dari saya. Saya mohon maaf jika penjelasan saya kurang mudah dipahami ataupun saya ada kesalahan kata. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih sudah menonton.